Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Bapak dan Ibu sekalian, para Wisdomers, selamat merayakan Natal. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan hari ini adalah tayangan terakhir daripada Wednesday di tahun ini, Bapak dan Ibu. 52 tayangan sudah kita lewati bersama. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan boleh menjadi berkat yang begitu luar biasa buat Bapak dan Ibu. Terus kejar Tuhan lebih lagi, dan kita akan masuk di tahun yang baru, di tahun depan bersama semangat yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam tayangan yang baru, dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021, bagaimana karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Wednesday Bible Wisdom, untuk GBI Kebon Sirih yang boleh menjadi Tuhan Yesus Tuhan sarana bagi kami semua untuk menerima berkat daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk tayangan ini juga Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih juga untuk Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan. Narasumber Tuhan boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu, perpanjangan berkat-Mu bagi kami semua. Berdoa bagi hamba-Mu sekeluarga Tuhan Yesus diberkati secara dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat Pak Gunawan Tuhan Yesus sebagai gembala Tuhan Yesus di GBI Kebon Sirih. Engkau yang memberkati hamba-Mu dan seluruh Tuhan tim daripada Kebon Sirih dan juga seluruh tim daripada Wednesday Bible Wisdom. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk belajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Shalom, Pak Bro, shalom. Shalom, Pak Bro. Wah, ini cerah sekali nih. Iya, merah, Pak Bro. Wah, ini kebetulan nggak janjian kok bisa mirip nih. Kita berada di ruangan yang sama nih, Pak Bro. Ya, apalagi kalau hitamnya selalu ya. Iya. Ini gambar apa tuh, Pak Bro, di belakang ini? Ya, ini komponen-komponen daripada komputer, Pak Bro. Kalau udah ngomong kayak gini kan. Oh, teknologi. Ngobrol tentang teknologi. Iya. Iya, oke. Ya, nyapa ini dulu Pak Bro, nyapa apa para pemirsa? Iya, Wisdomers, gimana kabarnya? Semua baik-baik aja kan? Aduh, seperti Pak Bro juga dalam keadaan seger. Amin. Kayaknya nih lagi masa-masa puasa makin yahut nih kayaknya. Sudah lewat Pak Bro, sudah lewat. Sudah lewat ya. Desember harus puasa supaya netralisir gula dan segala makanan enak Pak Bro. Detox ya Pak Bro ya. Iya. Detox ya. Oh ya, by the way, selamat merayakan hari Natal Pak Bro. Selamat merayakan Natal Pak Bro dan Wisdomers juga. Iya. Selamat tahun baru juga. Tahun baru 2022. 2002. Berarti kita dapat bocoran ya Pak Bro ya. Harusnya begitu. Karena kan ini tayangnya panjang ini, Desember Januari ini. Pak Bro itu biasanya di awal tahun itu most wanted. Orang nyari Pak Bro di mana-mana. Sebelum pandemi Pak Bro. Iya. Nah, mumpung ini ada di sini, nanti kita todong ya Pak Bro ya, bocoran-bocoran ya, tahun depan gimana ya Pak Bro ya. Oke, sip. Nah Pak Bro, kita masuk, sebentar lagi kita akan masuk, ini adalah tayangan pertama, kita akan ada tayangan yang akan berkelanjutan, nah kita akan masuk nanti pada tahun yang baru ya Pak Bro. Firman Tuhan tuh bilang begini, ada berubahlah dengan pembaharuan daripada pikiran gitu ya. Akal budimu ya Pak Bro. Kira-kira begitu ya Pak Bro. Nah, hal ini ya Pak Bro yang membuat kita juga harus merenew pikiran kita. Kemarin Pak Bro udah bicara tentang yabok, dikosongkan. Maju ke depan ya Pak Bro ya. Ya, betul. Supaya dalam kondisi yang kepepet ini kita bisa lepas. Nah, memang ada masa di mana Tuhan membuat kita terpepet untuk akhirnya yabok, untuk renew. Kira-kira begitu ya Pak Bro? Ya, betul. Ini menarik nih. Jadi, yabok minggu lalu selesai ya. Ya. Ini kita adalah tayangan yang tepat terakhir di 2021 di bulan Desember untuk nanti terus berpanjang sampai Januari ya Pak Bro ya. Iya, betul Pak Bro. Ya. Mumpung belum ganti tahun, saran saya banyak libur ini Pak Bro. Coba mencari tanda kutip mencari tahu. Apakah kita sudah dalam pertemuan dengan yabok?
dikuduskan, dipisahkan. Pengudusan bukan disucikan loh Pak Bro. Nanti kalau bilang suci itu bersih, bersih itu ya pakai itu apa deterjen itu. Ya. Dipisahkan, separate untuk Tuhan. Nah, yabok itu artinya dipisahkan, dikosongkan untuk diganti yang baru. Nah, bicara yang baru ini macam-macam Pak Bro, karena kita masuk tahun baru kan gitu juga. Ya. Ya, saya percaya sebaiknya sampai lewat. Kalau sudah lewat tahun depan kan ya visinya juga sudah ganti, ya toh. Orang sebenarnya punya resolusi yang baru mengenai tahun depan, harapan-harapan. Jadi mending dibereskan di tahun ini. Puji nama Tuhan kalau kita bisa dapat, kita bersiap tegak berdiri memasuki 2022. Nah, Pak Bro, mungkin kita bisa review sedikit Pak Bro dari awal tahun apa yang kita obrolkan Pak Bro. Ya. Nah, Pak Bro kan bilang kemarin, wah nih kalau ngomong keselamatan aja yang nonton dikit ya Pak Bro ya. Tapi kalau sesuatu yang hot, kayaknya memang... Saya lihat daftar yang paling kecil itu bukan itu Pak Bro. Baptis masih cukup tinggi Pak Bro. Soal jodoh itu Pak Bro. Kelihatannya sudah menikah semua para wisdomers, pemirsa, dan minimal juga sudah punya calon, jadi nggak terlalu penting lagi membahas mengenai perjodohan. Iya, tapi yang menurut kita ini adalah penting juga untuk masa depan, buat teman-teman nanti akan melihat ya mungkin penonton-penonton yang baru, pemirsa yang baru bisa melihat dan bisa belajar dari sini juga ya Pak Bro. Iya. Materi kita akan terus ada di sana. Ya, betul. Dan Pak Bro tahu nggak yang nonton yang paling tinggi itu apa itu? Itu adalah Afghanistan di peta zaman. Tertinggi ya itu ya? Tertinggi Pak Bro. Memang kita kalau ngelihat average kita yang nonton tuh sekitar 15-20K lah tayangan gitu. Tetapi yang Afghanistan ini luar biasa 37K Pak Bro. Jadi kita lihat bagaimana ketika tayangan ini, topik ini, minatnya juga besar. Melihat. Tapi memang Afghanistan ini bicara nggak cuma masalah perang dengan Amerika kok. Itu bicara mengenai ekonomi, grouping dunia, peta, unjuk kekuatan. Menurut saya Afghanistan seperti kita pernah bahas ya Pak Bro. Nah ini tayangannya ini Pak Bro. Ini tayangannya yang pernah Afghanistan ini ya. Ini tayangannya ya. Afghanistan ini Pak Bro. Ini lebih tempat untuk memamerkan sebuah kekuatan. Jadi bukan Afghanistan sendiri, tapi di belakang itu ceritanya ini banyak. Nah, ke depan ini kelihatannya mata kita, saran saya melihatnya dua lapis, Pak Bro. Jangan terlalu terpikat, jangan terlalu responsif dan selalu overreaction, reaksi berlebihan terhadap tampilan muka. Renungkan dulu, ambil waktu, retreat sebentar, doa dulu, puasa dulu, itu bahasa orang percaya Pak Bro ya. Kalau enggak kita berjalan untuk merefleksi diri dulu. Betul. Melihat, coba lihat dua lapis. Semua kejadian ke depan, nah ini kita mereview tahun 2021 Pak Bro. Ya. Kan waktu kita membahas bahasan seperti Afghanistan, kemudian adalah US dan RRC kan gitu dibahas ya. Keseragaman, kemudian ada hal-hal polemik, termasuk pergantian Perdana Menteri di Tanah Perjanjian. Ya. Saya nggak tahu itu apakah juga cukup tinggi minatnya. Yang berbau-bau Middle East lumayan Pak Bro. Wah, saran saya nanti tahun 2021 tampilan kita ini harus Middle East Pak Bro, pakai kipa kepalanya. Nanti lambangnya di belakang ada shofar, padang gurun Pak Bro. Asik. Tambahin satu nasi padang di sebelahnya. Wah, nah, ini ya, lokal konten Pak Bro. Lokal konten. Jadi kalau kita melihat, perhatikan dua lapis. Sepanjang tahun ini kita lihat semua yang kejadian dan di hari ini kita sudah bisa melihat yang kita bahas dari Januari sampai Desember itu endingnya kayak apa? Ada yang belum ending loh sampai hari ini. Ini tahun 2001 belum ending semua Pak Bro. Yeah. Pergantian Perdana Menteri Tanah Perjanjian, kemudian Afghanistan, bicara mengenai metaverse. Nah, semua yang muncul 2021 Pak Bro sampai hari ini tayang di
terakhir tahun 2021 belum soft semuanya. Iya. Tahun 2022 Pak Bro Iya. akan soft. Terlihat betul-betulnya seperti apa. Ya Pak Bro, kemarin di tayangan terakhir yang sebelum ini udah bicara bahwa tahun depan akan muncul sinergi yang banyak ya Pak Bro ya. Ya, betul. Cooperation apa gimana Pak Bro? Cooperation. Cooperation. Cooperation and competition. Cooperation. Ini dunia bisnis lagi rame. Saya tuh sebenarnya ada ayatnya kok. Di mana Pak Bro? Kan Paulus berkata, aku kan berlari. Aku nggak sembarangan memukul loh. Ya. Nah, jadi apa artinya? Competition. Hanya ada pemenang tuh semua orang berlari untuk dapat kemenangan. Artinya apa? Competition. Tetapi Tuhan minta kita untuk unity. Bahasanya apa paling bagus? Ya competition tadi. Kita gandengan tangan, tapi kita masing-masing harus mencapai destiny. Oh, keren sekali. Wede. Pak Bro, setelah kita membahas ini semua, kita tahu mata kita harus melihat 2 lapis, 3 lapis. Jangan cepat-cepat reaktif dengan apa yang baru muncul depan mata, apalagi lagi rame di medsos. Makanya kita Pak Seri makin banyak aja sih Pak, pusing. Ya. Sebetulnya ini kan bukan tayangan yang ingin memuaskan sebuah waktu. Asal ada lama-lama ngeprank Pak Bro. Tapi kita juga membangun yang namanya adalah hubungan. Makanya kenapa ada kelas, kenapa ada grup, kenapa ada kemudian meet and greet. Udah ya Pak Bro nih, meet and greet. Ini hari ini lagi tayang ini, malam langsung meet and greet ini. Iya betul. Dan yang kelasnya BBC, jadi kalau Anda yang mendaftar baru ya ikutnya yang minggu lalu kan gitu ya. Iya. Yang tanggal 22. Nah, itu kita tuh ingin sebuah interaksi. Jadi bukan sekedar tayang selesai, enggak. Tayangan ini cuma sekedar pintu masuk Pak Bro, untuk nanti endingnya itu ada di amanat agung. Nah, tengahnya itu kita bersama-sama dalam interaksi, bergandengan tangan, kenalan, kita berbagai background Pak Bro. Ya. Dan kami juga nggak pernah bertanya gerejanya di mana loh ya. Ya betul. Pak Bro, saya nggak akan tanya sama Pak Bro hari ini di tayangan ini ditonton semua orang. Pak Bro gerejanya mana? Saya nggak akan tanya Pak Bro. Gitu. Nah, jadi ke depan mata kita jangan langsung melihat satu lapis. Di belakang lapis itu selalu ada sesuatu yang mungkin berbeda. Jangan-jangan depannya cuma kulit. Tampilan yang berbeda. Bisa nggak Pak? Tampilan pertama sama yang kedua, ketiga di belakangnya sama? Bisa. Tapi kalau kita lihat sepanjang tahun ini menuju akhir zaman Pak Bro, Wahyu sudah mencatat. Wahyu mencatat bahwa yang tampil di depan tidak seperti yang aslinya. Antikris apakah muncul langsung jadi jahat? Iya. Kan kita sama-sama sudah bahas ya. Ya betul. Iya. Si pembinasa itu apakah langsung membinasakan? Tidak. Apa yang dia ubah? Waktu, hukum, tampilannya adalah menjadi orang yang baik sekali kan gitu. Iya. Iya. Pak Bro bilang katanya masuknya halus ya Pak Bro ya, tanpa paksaan. Nah, ini harus kita pikir baik-baik. Setiap orang akan mendapat kedalaman yang berbeda Pak Bro. Tapi kalau sudah sama-sama gini, sering interaksi, langkah bersama tuh dalam competition tuh kita lebih seret. Tidak ada no man is an island. Tidak ada manusia yang bisa sendirian. Iya betul. Gitu. Betul. Itu reviewnya dari saya. Terserah Pak Bro, ada review apa nih? Enggak, saya juga melihat bahwa yang terakhir-terakhir ya Pak Bro, kita ngebahas terakhir itu kan udah bibit perselisihan antara Amerika, China, terus akhirnya bergeser sampai dengan kemepetan dan segala macam. Climate change ya, climate change juga terjadi. Ya, dan climate change itu yang Pak Bro bilang bahwa ujungnya adalah keseragaman ekonomi. Nanti saya ada slide yang slide lagi Pak Bro, udah. Pak Bro bisa bahas gitu tentang sebenarnya udah Pak Bro bicarakan dan ini ternyata memang sudah terjadi ketika menjelang kita syuting isu itu muncul. Nah, yang tadi saya ambil poin daripada itu semua adalah bagaimana situasi sekarang ini adalah bagaimana kita dituntut untuk lebih cermat ya Pak Bro ya.
supaya Yang tidak saya deg-degan itu bukan itu Pak Bro. Pak Bro mau tanya nih, tahun depan terjadi apa? Teknisnya dong, bocorannya dong lah. Ya itu yang deg-degan. Kalau yang nanti, Pak bahasnya Bro. sudah kejadian, Nanti. Saya udah siapin, Pak Bro. Kan tadi di awal udah saya bilang, nyari Pak Bro kalau di awal tahun kan rada susah. Nah, yang ini dapat yang deket-deket aja ya, teman-teman iya. deket ya. Oke, Pak Kan Bro. sudah dibahas meet and greet sebetulnya. Ya, Cuma saya pikir ya biarlah para pemirsa juga. Kita bukan cenayang ya Pak Bro ya, saya bukan cenayang ya. Ya. Tapi Betul. kita lihat bahwa Alkitab itu sungguh bisa memberikan arah. Nah, saya belajar banget dari Pak Bro adalah ketika kita memappingkan situasi, Pak Bro. Dan itu mengkaitkannya dengan Alkitab. Kan kita bisa melihat kondisi dunia itu dengan mapping ya. Berita-berita yang masuk, kita bisa tahu ini segala macam. Kan kalau ECG juga dibilang harus pakai kertas. Tulis di kertas. Betul. Kita kalau dengar khotbah, ya, itu saya. Ya, bertobat minta ampun. Tapi kita nggak pernah nulis, Pak Bro. Kita bisa pegang hari ini kegerakan Tuhan seperti yang dimandatkan dari abad pertama sampai hari ini karena ada orang yang mau mencatat. Iya. Nah, kebanyakan kita dengar sekali, habis dengar WBW Pak Bro, habis itu makan nasi gudeg, ya atau tart, Natal dan Tahun Baru, gitu, tutup sama gorengan. Lupa semua Pak Bro. Kayaknya 2002 kita harus geser sedikit ke nasi gandul, Pak Bro. Wah, jadi yang gudeg sama megono sudah lewat dulu ya? Iya, kita ini tetap ada menyimbangi, tapi kan gandul kita mainkan, Pak Bro. Nah, ini Pak Bro, ya. Menjelang kita syuting ini ada satu isu yang menarik. Oke. Kembali lagi kepada virus, Pak Bro. Nah, ini adalah gambarnya, Pak Bro. Ini Omikron. Iya, Pak Bro. Nah, ini pertanyaan pertama saya, Pak Bro. Ya kan di hari ini tanggal kita syuting, Pak Bro, itu terdetek 2 kasus. Sebelumnya 1 kasus. 3 ya semua ya? Ya, akhirnya menjadi 3 di hari ini kita syuting. Ya. Pertanyaannya saya adalah begini, Pak Bro. Apakah Omikron ini lebih berbahaya daripada varian yang lain, Pak? Oke, ini kembali seperti kita bahas mengenai world nowadays. Iya. Ya, ingat bahwa saya bukan seorang dokter, ya. Tapi kita akan lihat dari semua data yang ada. Ya. Varian Omikron ini didetek sebagai varian yang tidak severe, tidak parahnya, tidak mengakibatkan tingkat keparahan seperti yang terjadi pada varian Delta. Nah, ini yang berita ini orang sudah pada tahu lah, dan kalau kita lihat yang paling banyak kan cirinya adalah batuk, Pak Bro. Batuk, kepala puyeng-puyeng dikit, demam biasa ya, itu mah yang sudah ada yang pernah kena penyintas Anda pasti alami ini. Tapi saya mau soroti ini, Pak Bro. Coba kita lihat. Saya urut dari depan dulu. Nah, ini kalau saya kembali kayak nowadays lagi nih. Ya. Ada sebuah virus yang tiba-tiba proteinnya itu tiba-tiba tanda kutip berlebihan. Yang Pak Bro pernah bertanya, ini tambahin apa tidak, kan gitu. Ya. Kita tidak akan pusing untuk membahas bahwa yang namanya corona ini bermutasi. Kalaupun sekarang dia bermutasi secara normal, menjadi ganas karena perubahan iklim. Satu. Yang kedua, dia bermutasi secara ganas karena ada tambahan protein asam amino di sana. Apapun alasannya, dia bermutasi. Pertanyaan ini akan menjadi menarik kalau kita pikirkan, kenapa dia bermutasi? Pak Bro, kalau Pak Bro sekarang saya kasih yang namanya lilin, yang ada apinya saya deketin, atau yang logam panas saya tempel ke baju Pak Bro pasti beringsut. Ya. Dan kalau kita nggak kenal, Pak Bro pasti pasang ancang-ancang untuk berkelahi. Kalau sudah berkelahi, Pak Bro akan menggunakan segala benda, segala kekuatan, kemampuan, konteks semua teman, bala tentara, bolo, teman-teman datang untuk menghentikan saya, supaya tidak menyakiti Pak Bro. Salah satu kenapa alasan manusia dan ditambah dengan binatang itu adalah bermutasi, itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi perubahan-perubahan iklim termasuk perubahan karena sentuhan tangan manusia, tanda kutip, itu membuat yang namanya virus itu
bermutasi demi melanggengkan kehidupan. Dalam situasi dia bermutasi, itu kalau nggak terkendali, ya karena sentuhan tangan manusia terlalu banyak, nggak terkendali, Pak Bro. Jadi bermutasinya dengan cepat dan luar biasa, itu menjadi ganas. Saya membaca dalam sebuah literatur yang ditulis oleh dokter di Jepang dan dokter di Afrika Selatan. Ini tulisan terjadi pada bulan Oktober dan November. Bukan Desember. Ini terbit di bulan Oktober dan November. Mengatakan bahwa mutasi dari varian Omikron, yang Jepang mengatakan bahwa ini adalah mutasi yang menghancurkan diri virus itu sendiri. Jadi virus itu meledak dengan ganas di Delta, terus dia nggak tahan dengan situasi dirinya sendiri, dia bermutasi terus, sampai tanda kutip, mutasi itu menghancurkan jati dirinya atau dirinya sendiri. Which is ini adalah berita bagus. Berarti munculnya Omikron digadang-gadang sebagai tahap akhir dari selesainya pandemi karena COVID-19. Ini Jepang yang ngomong. Dokter Jepang yang ngomong. Jangan minta untuk mana bukti segala macam. Ini kondisi begini, yang ada itu adalah hipotesis demi hipotesis. Kalaupun sudah ketemu alasannya, Bapak Ibu, sebuah teori itu membutuhkan yang namanya pengujian di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi jangan tanya sama saya, Pak, mana buktinya, hoax apa enggak? Nah, ini bicara soal statistik dan riset ya Bapak Ibu. Pak Bro, saya lama di dunia riset, Pak Bro. Ya setelah BBB buka aja berhenti. Kalau Pak Bro nggak nanyain saya lagi, saya balik riset lagi loh Pak Bro. Nah, jadi orang Jepang bilang gitu. Jadi kondisi Omikron ini adalah kondisi yang akan ternyata dia menghancurkan dirinya sendiri, dan sehingga kekuatannya memang makin rendah. Yang Afrika Selatan mengatakan senada, tapi dia mengatakan bahwa pada mutasi ini dia bukan menghancurkan dirinya sendiri, tapi ini adalah pukulan terakhir sebelum meninggal. Makanya orang kalau mau wafat biasanya sebelum meninggal itu adalah seger dulu kan Pak Bro. Nah gitu loh, seger dulu. Tapi segernya itu nggak seperti seger sebelum sakit, enggak. Jadi waktu dia seger, dia kan sakit nih turun. Pada saat sakit, nanti tiba-tiba dalam beberapa hari dia naik lagi sehat itu Pak Bro. Nah situasi ini itu setara dengan kondisi Omikron sekarang. Jadi dia memberikan pukulan terakhir, gitu, last jab, pukulan terakhir ini. Punch terakhirnya setelah ini diprediksi akan menurun. Untuk kemudian musnah. Kenapa musnah? Karena begitu banyak sudah terjadi imun di banyak orang dan banyak tempat, membuat dia tidak punya tempat lagi untuk mengembangkan dirinya dalam mutasi. Gitu. Pak Bro, kena sentuh dari saya, beringsut, ngamuk, gitu. Terus mau cari kiri kanan sudah ketutup semua pintunya. Nah, gitu loh kayak gitu. Jadi di pukulan terakhirnya Omikron ini dipercaya untuk Afrika Selatan dan Jepang seperti ini. Tapi dua pendapat ini tidak disokong oleh WHO dan negara-negara Barat, para penghasil vaksin. Ini yang saya ngomong semuanya Anda silakan buka di ini ya berita ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak berpendapat sendiri ya. Ada rajin-rajin aja, kadang kurang tidur, kurang makan untuk ngulik-ngulik beginian. Yang penting wifi-nya jangan berebut. Oke. Nah, Pak Bro, kalau ngelihat dari tadi data hipotesis dari Jepang dan Afrika, artinya ini menjadi hal yang positif ya Pak Bro ya? Positif dalam arti adalah habisnya secara natural. Jadi apakah ini bisa ditambahin dengan apa? Misalnya ada yang jahat ya, misalnya ini ya saya ngomong-ngomong ditambahkan asam amino lagi, udah nggak bisa Pak Bro. Gitu. Tapi dari sini ini berita positif. Ya. Urusan nanti akan disokong apa nggak disokong urusan belakangan. Karena kalau kita ngelihat sekarang Afrika Selatan, Amerika, China juga masuk lagi, gitu. Indonesia 3 udah ribut nih.
Ya kalau kita kan kebanyakan banyak ribut ya Pak Bro ya. Iya. Ya. Tapi kita harus ingat Pak Bro, kalau kondisi terjadi, yang ditakutkan bukan yang sekarang pandemi ini. Kan beberapa teman dari WBW di Meet and Greet, apalagi kelas khusus pernah membahas tuh, kapan sih menurut prediksi ini hilang sedunia, kan pernah dibahas waktu itu. Iya, Sudah kasih jawabannya kan waktu itu. Iya. Ada yang ngomong dong Pak, ngomong cepetan, ngomong, saya mau dengerin nih, saya nggak ngomong ini. Tapi masalahnya adalah kita sudah mendapat bocoran-bocoran yang nggak boleh tunjuk hidung. Peserta berikutnya. Tahan Pak Bro. Ya, tahan. Nanti ada slide-nya. Aduh. Saya nggak tahu Pak Bro perlu booster keempat atau kelima untuk ini. Tapi yang sebetulnya yang menjadi masalah utama kan bukan yang ini Pak Bro. Iya. Saya melihat Pak Bro bahwa kita tidak bisa mengacu kepada apa yang sudah menjadi menyeluruh general, info yang sudah mendunia. Info yang sudah beredar itu sebetulnya bukan info yang A1 dalam arti gini Pak Bro. Saya nggak tahu, teman-teman kan biasa ada di pasar saham atau ada di pasar uang atau ada di dunia ekonomi. Kita selalu menantikan yang namanya sebuah informasi yang paling haram lah, nggak boleh dilakukan dan nggak boleh ada, namanya adalah inside information. Ya. Lah kalau saya mendapatkan yang namanya informasi publik, ya Pak Bro dapat, saya juga dapat, kita nggak bisa ngambil untung apa-apa gitu. Nah jadi ini sebetulnya kalau sudah beredar begini, sebetulnya sudah nggak perlu dikhawatirkan. Justru yang saya lihat adalah apa Anda dan saya belajar apa sih selama COVID-19 ini? Kalaupun COVID selesai, saya mau tanya, Anda bersiap kembali lagi kepada kehidupan 2019 dan sebelumnya? Ulang Pak Bro. Apakah dengan ini berakhir? Oke, ini berakhir, gitu ya. Ada nggak ada yang baru itu kita lihat nanti saja. Yang penting kan amat agung Pak Bro ya. Iya betul. Apakah dengan ini selesai? Apakah engkau dan saya akan kembali untuk menghidupi hidup 2019 dan sebelumnya? Masing-masing orang bisa menjawab. Tapi saya mau beritahu, dunia yang ada hari ini tidak kembali ke masa lalu. Karena dunia ini, kita nggak pernah bahas mengenai metaverse dan first yang lainnya, dan itu nggak mungkin kembali lagi. Kita akan masuk ke dunia ini. Kenapa ini berjalan dengan cepat? Karena kita lagi sibuk ngurusin yang namanya adalah pandemi. Begitu pandemi jalan, orang lagi pusing urus pandemi, yang di sebelah sini tambah terus ya Pak Bro, naik terus, bertambah terus. Makanya di Alkitab dibilang, kalau perang dibagi dua, yang sedikit perang, terus lari keluar, kalah. Kalau lari, satu benteng semuanya keluar dari benteng ngejar yang kecil ini. Nah di belakangnya sudah ada pasukan yang siap membakar kota. Itu prinsip Alkitab dalam peperangan yang saya pegang betul. Prinsipnya satu, dalam peperangan jangan pernah terkecoh dengan langkah pertama dari musuh. Ini catur Pak Bro. Harusnya pasang lambangnya putih hitam Pak Bro. Jangan merah hitam Pak ini. Ntar kalau hitam putih kotak-kotak nanti ada yang mikir yang lain Pak Bro. Loh, hitam putih kotak-kotak hitam putih jelas sekali lambang dari Freemason. Kan udah terbuka Pak Bro ceritanya. Iya. Oke, gimana terus Pak Bro? Jadi oke ya tadi ya. Udah bahas Omikron nih ya. Iya, enggak, tadi saya cuma mau ngelihat bahwa yang Pak Bro coba mau tekankan lebih lanjut adalah kita harus belajar dari 2 tahun ini ya Pak Bro ya. Jadi pertanyaan gini, sebelum kita masuk 2022 ya, dalam masa kita rekonsiliasi sama hidup kita sendiri, kita refleksi, melihat kembali, reflektif melihat diri kita. Pertanyaan ini coba disisipkan. Saya belajar apa sih selama 2 tahun mengalami begini? Anda yang kena, Anda yang kehilangan orang, Anda yang hidup Anda berubah gara-gara peristiwa ini, atau berubahnya kan macam-macam ya, ada yang sesuai dengan harapan Anda, ada yang tidak. Kalau WBW sesuai harapan ya Pak Bro ya, kan gitu. Cuma kita makin lebih sibuk saja, nggak apa-apa Pak Bro, udahlah habis-habisan saja dulu, seperti kita para rasul. Kita punya waktu istirahat yang panjang nanti di rumah Bapak. Yes. Salomo pernah berkata,
dalam dunia kematian Pak Bro, nggak ada lagi saat untuk kita bisa bekerja. Jadi kerja sekarang. Iya. Ya, yang penting seger. Udah ini ditanyain terus dalam SCG. Mana Pak Vinonya nggak muncul-muncul? Ya, kemarin saya hampir 2 bulan ya Pak Bro ya, menghilang 2,5 sebentar. lebih ya. Ya, Iya. Nah, ya kerjaan tetap harus dikerjakan. iya. Saya mau apa namanya, yang saya jadi kepikiran ketika tadi Pak Bro bilang bahwa WHO tidak menerima fakta hipotesa daripada Jepang dan Afrika, Pak. Tidak menyokong, bukan tidak menerima. Jadi Tidak kata menyokong. penolakan itu nggak bisa dikatakan dengan cepat. Mereka mengatakan bahwa mereka nggak sependapat karena begini. Berasa nggak dulu Pak Bro, kalau penyakit itu melebar, begitu naik, orang kena, rumah sakit penuh, oksigen habis, tingkat kematian tinggi. Iya. Mungkin bukan meninggal karena mereka kenanya, tapi tidak kebagian perawatannya. Kan itu kan perawatannya harus seketika Pak Bro. Ya, betul. Begitu ada waktu tunggu, itu terjadi yang namanya kematian di sana. Ya. Nah, pertanyaan adalah, pada saat itu menjadi naik dan orang wafat dengan banyak, jadi pada saat waktunya harus tepat, karena kan itu butuh penanganan segera Pak Bro. Jadi kalau nggak ditangani, kematiannya tinggi. Jadi meninggalnya karena apa? Ya penyebabnya itu. Jadi betul-betul hari itu kita lagi dipusingkan dengan masalah kesehatan dan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan kita nggak terlalu penting ngurusin yang namanya ekonomi. Kenapa? Nyawa orang, Pak Bro. Betul. Jadi ya pemerintah juga bantu kan dananya. Bahkan pengobatannya pun dibayarin oleh pemerintah. Puji nama Tuhan. Ini sebuah kelegaan yang kita bisa dapat. Iya. Puji Tuhan, tapi Pak Bro, masalah Omikron ini itu menyeretnya bukan nyeret masalah jiwa. Karena tingkat kematian yang sampai hari ini ya, saya nggak bilang nanti ke depan ya, kalau kejadian kan kita nggak bisa prediksi Pak Bro. Iya. Kejadian yang meninggal tidak setinggi peristiwa Delta. Iya. Pukulan pertama itu kan Maret sampai Juli 2020. Itu kehilangan rekan banyak sekali Pak Bro. Ya, kehilangan kedua adalah Juli Agustus tahun ini. Tepat setahun. Ya. Nah, yang Omikron ini adalah waktu dia muncul menggebuknya bukan kesehatan, Pak Bro. Tanda kutip ya. Ya. Yang digebuk ekonomi. Beda loh Pak Bro, beda ya. Kalau kemarin yang digebuk kesehatan, orang hilang. Jadi fokusnya kesehatan. Karena hari itu waktu di lockdown di beberapa negara, itu sisa ekonomi masih berjalan Pak Bro. Iya. Contoh, Pak Bro ada di AC hari ini, AC-nya dingin banget, sampai pakai jaket begitu. AC saya matikan, Pak Bro masih dingin kan? Kalau tertutupnya bagus, Pak Bro masih bisa rasakan dingin selama 2-3 menit kok. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau mau tanya apakah ekonomi kemarin sempat rontok di awal-awal pandemi? Tidak Pak Bro. Rontok itu kan setelah mereka mulai tutup, nggak usaha sekian banyak. Yang dagang yang harus muter uangnya. Nah, Omikron ini sebetulnya masalahnya itu adalah orang traumatik dengan peristiwa yang tahun lalu. Iya, betul. Walaupun sudah dibilangin bahwa daya bunuhnya, daya keparahannya, itu tidak, apalagi kan waktu itu belum ada yang namanya imunitas tubuh yang kuat. Iya. Bahkan kita belum belajar vitamin D3, K2 kan gitu belum belajar tuh. Kita kaget jemur matahari, udah hari itu kita belum tahu apa-apa. Iya. Tapi karena traumatik orang melihat tahun lalu, desas-desus inilah yang mungkin menjadi lebih besar dari seharusnya. Nah, desas-desus ini kalau muncul tidak serta-merta menghancurkan masalah kesehatan, Pak Bro, menghancurkan ekonomi. Iya. Makanya yang kali ini seretannya adalah dampaknya bukan kepada kesehatan serta-merta, tapi kepada ekonomi. Itu Pak Bro, inilah Omikron itu. Nah tadi kembali ke WHO tadi Pak Bro, artinya di last fight, di pertempuran terakhir ini, kalau based on hipotesa Jepang dan Afrika, artinya mereka akan memaksimalkan sedemikian rupa ya Pak Bro ya, tetap untuk gain keuntungan dengan booster dan segala macam. Maksudnya begini, gini, supaya jangan salah nih ya.
Maksud Pak Bro kan gini, ini sudah mau selesai pertentangannya, tapi terlanjur beli senjata sama peluru. Kan kalau nggak dipakai rugi besar gitu ya. Betul. Ngomongnya nggak enak ya Pak Bro ya. Iya kan. Saya yang kemarin memilih katanya tadi Pak Bro. Pak Bro, ini kan di rumah sudah ada desinfektan 2 jerigen. Alkohol 2 jerigen, ya toh. Obat itu apa? Remdesivir waktu itu punyanya berpuluh-puluh tablet, ya toh. Betul. Sarung tangan punya 100, masker punya 100. Tiba-tiba pandemi berhenti. Nah ini stok gitu. Nah itu kan sama kondisi dengan itu. Jadi gini, ya kalau kita mengacu yang kita pernah bahas yang Faknus pas Nusantara, kita tetap harus berdoa Pak Bro. Karena temuan ini walaupun mungkin nanti misalnya tidak digunakan di sesi ini, tetap temuan ini adalah platform yang penting untuk menghadapi peristiwa serupa ke depan. Jadi jangan bilang, oh ini kan ya udah rugi, kita sudah ngabisin daya dan dana untuk bikin yang namanya vaksin Nusantara, terus akhirnya udah selesai nih, mau perang sama siapa lagi? Kalau saya bukan masalah produknya, masalah pembelajaran itu yang mahal Pak Bro. Orang cuma bilang, Tuhan berkati saya atau saya hancur nggak usahanya? Bukan masalah engkau diberkati dan hancur usahamu. Engkau belajar apa dari situ? Itu yang mahal kan itu Pak Bro ya? Betul Pak Bro. Ya ini kelihatannya ada unsur kesananya Pak Bro. Cuma ya tolong kita harus apa, tanda kutip bersimpati juga kepada Afrika Selatan. Maaf, Afrika bukan Afrika Selatan. Afrika. Ingat Pak Bro, kita bisa ngomong begini kan karena yang namanya kita itu sudah mendapatkan vaksinnya lengkap. Ingat, kita ini negara jalur khatulistiwa. Presidensi G20 loh Pak Bro. Iya. Tolong lihat, bandingkan cerita ini kalau, ya kita ngomong begini kan ketawa-ketawa melihat bahwa ya semuanya sudah mulai meredah ya. Ya walaupun ada ditemukan, kita sudah mulai piawai mengatasinya. Kalau Pak Bro hidupnya di Timur Tengah sama hidup di negara-negara Asia Barat atau yang ada di Afrika, mau bilang apa coba? Itu bisa jadi ganas lagi Pak Bro. Karena belum ada penjagaannya. Nah saran saya sih sebetulnya, saya kalau ngasih saran Pak Bro, kecil begini ya, WHO kan gede ya. Ya harusnya distribusi itu merata di seluruh wilayah. Cuma kan memang kita tahu, lokasi juga nggak gampang dijangkau ya. Enggak lah, sudah dihitung lah Pak Bro. Pengusaha itu kan ngitung semua. Kita berkata barang siapa bijak, baiklah menghitung. Iya, mereka bijak, mereka tahu lah. Makanya pendapat saya gini lah. Kalau ngikutin pola ini, ya nggak ada habisnya. Mending kita ngurus ke depan aja nih, mau ada apa gitu. Nah, sebelum mengakhiri sesi yang ini nih Pak Bro, sebelum kita bicara topik yang lain, saya melihat begini, ada satu pembelajaran, ternyata dunia ketika dipepet selama 2 tahun, chaos juga ya Pak Bro. Yang bikin chaos itu berita. Ya, betul ya. Chaos juga ya. Jadi apakah kita boleh ngomong Pak Bro, kalau ada hal kayak gini lagi umurnya cuma 2 tahun Pak Bro? Tidak, sebetulnya gini, itu mau berapa tahun, tergantung situasi yang bisa diraih. Gimana tuh Pak maksudnya? Jadi gini, tergantung situasi yang mau dimunculkan apa. Kalau kita lihat, ada yang untung nggak dalam peristiwa ini? Ada. Ada yang rugi nggak? Ada. Kalau kita ngelihat, ini endingnya apa? Loh, kesepakatan Glasgow loh. Jadi keberpihakan kepada negara-negara yang lemah untuk mereka dibagi pengobatan yang sama rata gitu ya. Dan kita melihat bahwa dunia sekarang mulai menghadapi, Pak Bro berasa nggak sih Pak Bro? Kita mulai dibiasakan untuk mendengar kabar dan berita yang isinya adalah kita ini warga dunia menghadapi problem yang sama. Kalau dulu kan beda. Afrika kelaparan, kita sego liwet, masih liwet, ya toh. Terserah urusannya apa. Di China
kekristenan dibantai habis hari itu, kita perkembangan besar-besaran, menikmati hadirat Tuhan. Itu beda. Jadi kalau kita ketemu sama orang zaman dulu, Pak Bro, di pesawat orang luar negeri, kita keluar negeri ngobrol ya, masalahnya beda. Kalau ketemu sama orang Singapura aja yang deket sama kita, beda masalahnya sama kita. Orang Vietnam beda, kalau orang Korut lebih beda lagi, Pak Bro. Tapi sekarang, hari ini, Anda ketemu warga dunia dimanapun, bahasnya sama. 1, pandemi. 2, ekonomi. 3, iklim. 4, kita sedang menghadapi bencana dari alam semesta. Asteroid, dart. Kita problem dengan yang namanya makhluk asing. Nah, saya nggak tahu nih Pak Bro mau angkat apa enggak. Saya ada gambar-gambarnya, beberapa teman sudah pada punya, dan ini juga orang bingung, ini benda apa? Kalaupun itu benda buatan manusia, nggak ada yang ngaku lagi. Daerah-daerah pertahanan militer nggak ngaku lagi. Berikutnya, kita menghadapi teknologi dunia yang sama. Loh, iPhone itu pemersatu dunia loh Pak Bro. Ya tuh ingat ya. Dulu gimana? Iya, dulu kita pakai komputer Macintosh ya, ada zaman dulu ya. Tapi kita baru orang bisa ngantri, bisa pakai tenda kecil itu kantong tidur untuk ngantri yang namanya iPhone. Dibela-belain, bela-belain. Bahkan kita tahu Samsung pun nggak sampai begitu, Nokia pun nggak sampai begitu. Dunia ini mulai berpikiran sama. Korean zaman dulu kan penyanyi-penyanyi sudah banyak kan Pak Bro ya. Tapi kalau kita lihat Korean pop itu menjadi pemersatu. Nah, Pak Bro, ini bukan masalah 2 tahun berapa tahunnya nih. Semua ke depan ini, jadi ke depan ini Anda nggak bilang lagi, kamu dari marga mana? Kita punya masalah yang sama. Jadi kita adalah warga dunia. Saya jadi ingat lagu ini, We Are the World, We Are the Children. Itu kapan Pak Bro? Waduh, saya nggak tahu Pak Bro, kayaknya belum lahir saya Pak Bro. Waduh, saya paling tua sendiri di sini sudah. Ini kan masalah penggabungan 2 dunia ya Pak Bro, antara Android dan iOS ya Pak Bro. Jadi ke depan ini, dunia menghadapi masalah yang sama kan? Ini pemepetan. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GW Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun.
Persembahan umum persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.